Sebelum mulai, gue mau tebak-tebakan dulu, Riz. Oke. Kendaraan-kendaraan apa yang masuk Marvel Avengers? Kendaraan. Nggak tahu. Kendaraan yang masuk Marvel Avengers adalah motor. Kenapa motor? Hai semuanya, welcome back to Based on Tech YouTube channel bersama dengan gue, Gats, yang biasa ngurusin sosial media Based on Tech. Jadi, awal bulan Oktober kemarin, Komafin tuh nyamperin gue dan ngasih HP ini nih. Samsung Galaxy A52s warna hijau buat gue jadiin daily driver gue. Kira-kira tuh ngomongnya gini nih. Gats, pakailah HP ini. Jadikanlah daily drivermu dan bagikan pengalamanmu setelah 1 bulan pemakaian. Dan inilah dia, review Galaxy A52s setelah kurang lebih 1,5 bulan pemakaian. Atau lebih tepatnya 52 hari pemakaian dari gue. Langsung aja kita mulai videonya, let's go. Pertama, gue betah lihat desainnya yang clean dan minimalis. Bahannya itu tebel dan berasa premium meskipun terbuat dari plastik. Catatan gue tuh cuma satu. Kenapa bentuknya sama kayak Samsung A52 biasa? Serius, beneran sama persis loh. Mulai dari posisi kamera, frame, modul kamera, USB-C port, speaker, sampai posisi tombol itu sama. Perbedaannya itu cuma diwarnain aja nih. Awesome Mint yang cuma ada di A52s. Padahal ya, kalau dibedain dikit aja nih, misalkan dikasih frame di modul kameranya nih, atau dikasih aksen yang lain, pasti bakalan lebih kelihatan beda dibandingkan A52 biasa. Tapi meskipun dari luar sama, spesifikasi dalamnya tuh dapat upgrade. Galaxy A52s ini pakai chipset Snapdragon 778G yang sudah support 5G. Cuma ada satu varian di A52s ini, yaitu yang RAM 8GB dan storage 256GB. RAM-nya udah lumayan lah buat buka multi apps. Ditambah, kalau misalnya masih kurang, ada RAM Plus sampai 4GB yang nyala secara otomatis. Jadi totalnya tuh kita dapat kira-kira 12GB. Lumayan lega lah, udah kayak HP-HP flagship. Storage-nya 256GB, cukup buat gue nyimpen file, aplikasi, foto, meme, video, dan lain-lain untuk ya kira-kira 1-2 tahun lagi lah. Sayangnya slot microSD-nya itu hybrid yang akhirnya nggak dipakai karena gue udah pakai 2 SIM. Satu buat WA dan satu lagi buat internetan. Oh iya, ngomong-ngomong soal internet, gue tuh pakai apa? Gak ada sponsor nih, padahal pas banget momennya buat tap in kan. Ayolah para operator-operator, udah gue kode nih. Ayo sponsor-sponsor, kirim linknya di bawah ini, oke? Dari spek di atas, skor Antutu HP ini ada di angka 503 sampai 509 ribu. Sedikit di bawah HP lain di range harga yang sama. Dipakai gaming nyaman-nyaman aja sih. Kayak misalkan gue main Ayo Dance Mobile tuh udah smooth banget. Game mainstream kayak PUBG juga udah dapet smooth extreme atau HDR ultra. Cuma buat game berat kayak Genshin Impact itu gue saranin mentok di medium aja. Karena kalau udah pakai di atas ya udah pasti FPS drop. Performance gaming di A52s ini memang bukan yang terkencang. Tapi menurut gue udah cukup lah. Mengingat gue nggak ngincer grafik dan frame rate tinggi di game HP. Yang penting masih bisa dimainin. Lagian main game di HP tuh huri. Gua rasa Samsung nggak ngasih chipset tinggi di HP ini karena menurut gue highlight A52s ini bukan di gaming, melainkan di display dan softwarenya. Layarnya itu Super AMOLED 6,5 inch yang udah 120Hz dengan kecerahan 800 nits. Dipakai scrolling udah nyaman banget, kontras dan kalibrasi warnanya juga nyaman di mata. Nggak kekuningan, kehijauan atau kebiruan. Pas lah gitu. OS One UI dari Samsung ini juga smooth banget, nyaman pengoperasiannya. Apalagi gesturnya itu loh, udah mantap abis. Kombinasi One UI dan layar AMOLED 120Hz itu menurut gue juara banget dari segi Android experience. Beneran loh ini. Samsung juga ngasih jaminan 3 tahun update OS dan 4 tahun update keamanan. Jadi umur HP ini bisa panjang selama HP-nya nggak dibanting atau jatuh di tol. Kayak video yang ini nih, yang ini nih. Ya, goyang-goyang nih. Ya. Oh iya, ngomongin soal fitur, semua fitur unggulan di Galaxy A52 itu masih dipertahankan di A52s 5G. Kayak NFC,
IP67, water and dust resistance, stereo speakers, sampai ke 3,5 mm audio jack di bagian bawah itu masih ada. Jadi bisa dibilang versi 5G-nya ini nggak ada fitur yang disunat lah. Nggak kayak brand-brand mid-range lain yang versi 5G-nya tuh banyak yang disunat. Dari segi kameranya juga masih sama. Spek kamera utama, ultrawide, makro, depth, sampai selfie itu sama. OIS-nya pun juga masih ada. Kualitas di low light, detail langit, bokeh, semuanya itu kelihatan natural, kecuali kamera depan yang berasa agak soft. Kalau kalian suka dengan hasil foto A52, gua rasa kalian juga bakalan suka dengan hasil kamera A52s 5G ini. Oke, ini hasil kamera utama dari Samsung Galaxy A52s 5G. Super steady on. Otomatis ini pakai OIS-nya. Resolusinya mentok di Full HD 30 fps kalau super steady-nya on. Ya bisa kita lihat ya dari gambarnya ini lumayan stabil. Dipakai goyang-goyang dikit juga gambarnya masih cukup bagus. Oke, goyang. Nah, ini buat nonton konser enak sih. Masih asik sih. Oke, kalau ini hasil kamera utama Galaxy A52s Super Steady off. Nah, kalau Super Steady dimatiin, dia bisa sampai 4K 30 fps. Tapi gambarnya jadi agak goyang ya. Tuh. Dan juga kalau misalkan Super Steady dimatiin, kita bisa langsung beralih dari kamera wide langsung ke ultra wide. Tuh. Jadi bisa langsung, nggak perlu di pause atau nggak perlu di stop lagi. Ini gambarnya agak goyang, tapi buat nonton konser sih kayaknya masih enak sih. Coba, menurut kalian gimana? Leave komen di bawah. Oke, ini adalah hasil video dari kamera depan Samsung Galaxy A52s. Bisa kita lihat ya, kalau kita goyang-goyang. Ini lumayan stabil. Untuk warnanya juga udah bagus. Lumayan. Untuk mikrofonnya bisa kalian lihat sendiri gimana. Tulis kolom komentar di bawah. Baterai 4500 mAh yang dikasih di A52s ini bisa gue pakai seharian dengan pemakaian normal, kayak scroll sosmed, buka YouTube, dan lain-lain. Dipakai main Genshin Impact 30 menit baterai berkurang 6-8%, PUBG 30 menit di 6%, IoDance 30 menit di 5%. Suhunya ketika gaming ada di kisaran 40 derajat. Berasa anget sih di daerah kamera, tapi nggak sampai demam. Fast charging 25 watt yang ada di HP ini juga lumayan cepat ngecharge, dari 10-50% di sekitar 30 menitan. Ya meskipun gue pakai adaptor dan kabel lain sih, karena bawaannya cuma dapat 15 watt. Isu baterai Samsung masih ada, walaupun masih bisa ditoleransi lah. Ketika gue tinggal tidur sekitar jam 11 malam dan bangun jam 5 pagi, baterainya itu cuma berkurang 1-2% dengan kondisi always on display-nya hidup. Selain isu baterai, under display fingerprint sensornya kadang masih sulit ngedeteksi jari gue. Problem yang sama dari zaman Galaxy A50s masih belum diimprove. Dan setelah gue cek, ternyata sensor yang dipakai itu sama dari zaman A50 yang dirilis 2 tahun lalu. Jadi saran gue kalau mau ambil tempered glass, ambil aja yang gak terlalu tebel biar fingerprintnya tuh lebih kebaca. Atau kalau mau, kalian bisa pakai face recognition atau pendeteksi wajah yang udah cukup responsif di HP ini. Soal haptic feedback di A52s ini juga berasa kurang nyaman. Ketika dipakai ngetik, getarnya itu berasa kurang pas aja di tangan. Buat yang senang sama haptic feedback, sepertinya harus kasih kompensasi sih di bagian ini. Kalau gue langsung matiin fiturnya, biar nggak ganggu ketika gue ngetik. Ya hitung-hitung ngehemat baterai juga sih. Oke, kesimpulannya. Selama 1,5 bulan atau tepatnya 52 hari penggunaan gue dengan Samsung Galaxy A52s ini cukup menyenangkan. Performanya bukan yang terkencang, tapi kombinasi One UI dan AMOLED 120Hz ini juara. Serta dukungan software 3 tahun bikin HP di harga 6,49 juta ini gak berasa kemahalan. Kalau ditanya Galaxy A52s ini cocoknya buat siapa, ya gue akan jawab. Ini tuh buat kalian yang butuh produktivitas sehari-hari sambil sesekali main game. Which is kayak gue. Jadi intinya HP ini buat siapa? Ya buat gue.
Kalau kalian tipe yang penting prosesor kenceng, ini bisa dibilang agak nanggung sih, dan mending ambil yang chipsetnya lebih kenceng aja sekalian. Tapi buat gue, upgrade ke A52s ini worth it banget, dan gue beneran gak nyesel. Yang nyesel mungkin mantan gue kali ya. Oke, I think that's it. Thank you buat yang udah nonton. Apa pendapat kalian tentang Galaxy A52s ini? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube Bestindotech. Hidupin loncengnya biar gak ketinggalan informasi seputar gadget dan teknologi. Follow juga Instagram dan Twitter di @bestindotech. Follow juga TikToknya di @bestindotech. Buat Mina loh. Sekian, nama gue Gets. Stay safe, stay healthy, and I'll see you on the next video. Ciao. Ini HP boleh buat gue gak sih? Bisa dibalikin? Nggak boleh. Ya. Cicil.